Salah satu sahabat itu namanya Umar bin Khattab. Dia bertanya sama sahabat yang satunya, wahai sahabatku, pernahkah engkau berjalan di mana jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana caranya supaya tidak menginjak duri itu? Sahabat itu kemudian balik bertanya sama Sayyidina Umar, menurut engkau, wahai Umar, bagaimana caranya? Nah, Sayyidina Umar jawab, karena dia yang nanya, dia juga yang jawab. Ya, kan? Ya, saya akan memilih di mana yang enggak ada durinya. Dan bagaimana caranya? Saya hati-hati. Kata sahabat tadi yang bertanya sama Umar bin Khattab itu, itulah takwa. Jadi takwa itu waspada. Itu berdasarkan Umar bin Khattab yang disampaikan. Takwa itu berhati-hati. Kalau ahli fikih kan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, itu agak berat banget itu. Waspada, Pak, setiap saat. Kenapa? Karena yang namanya setan, iblis, laknatullah itu mengintai kita supaya kita tergelincir. Itu Al-Quran surat ke-7 ayat ke-16 dan 17. Ya. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Itu surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Iblis itu menggelincirkan kita, suruh ngaji, enggak, mendingan tidur. Nah, itu godaan setan tuh. Bukan berarti orang yang tidur itu orang yang enggak baik. Ya, belum tentu. Dikasih kesempatan, ya, peluang, dia nggak mau. Lebih enak rebahan, lebih enak leha-leha, gitu. Hidup ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memilih rebahan, memilih tiduran? Karena itu yang paling nyaman, itu yang paling enak. Maka ada seorang motivator yang menyampaikan, orang yang masa mudanya bersenang-senang, maka masa tuanya pasti dalam kesengsaraan. Sama ketika di dunia kita nih maunya bersenang-senang, maka di akhirat siap menghadapi penderitaan. Kenapa? Makanya ada yang menyebutkan bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman, penjara bagi orang yang bertakwa. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya ini punya pengalaman pribadi kaitan dengan mencoba bagaimana untuk menyehatkan tubuh. Ini baru bukan kaitan dengan ibadah. Maka itu saya coba batasin, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Semua makanan saya rebus. Itu baru urusan kesehatan, bukan urusan tentang yang namanya agama. Hasilnya apa? Sehat, Pak. Tapi apakah jaminan dengan kita olahraga tiap hari itu akan sehat sempurna? Nggak ada yang jamin. Tapi orang yang nggak pernah olahraga dijamin sakitnya banyak. Makan apa aja dimakan, malam-malam orang tidur dia makan keluyurannya, nyari nasi goreng, pasti dijamin obesitas, Pak. Sama halnya orang-orang bangun sepertiga malam terakhir dia tidur ngorok, bagaimana mungkin akan dimuliakan oleh Allah? Orang-orang ngaji dia milih rebahan, padahal dikasih kesempatan oleh perusahaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Low cost ini, Pak, pengajian ini. Kalau pelatihan high cost. Ya, kan? Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang masa depan cerah, maka harus dimulai dari saat ini. Lakukan. Kalau Agim bilang mulailah saat ini, mulailah pada diri sendiri, mulailah dari hal yang terkecil. Nggak usah yang besar-besar, yang kecil saja dulu. Ngaji walaupun nggak nyimak, minimal duduk, walaupun sambil tidur nggak apa-apa, ya kan? Oh, nanti lambat laun besok harus ada perubahan. Jangan statis. Hidup ini harus berubah. Kalau nggak berubah, Pak, berarti kita ini bukan manusia. Manusia ini sedang terhadap perubahan. Maka perubahan ini adalah sebuah keniscayaan. Maka kalau ada orang yang tidak siap terhadap perubahan, dia adalah orang yang status quo, Pak. Ya, makanya perubahan yang ditawarkan kemarin kan.